materinya? Indri sudah lihat video-video materinya? Halo Indri? Menghilang ya. Nah, istiqomah? Iya, Pak. Istiqomah agak diturunkan sedikit kameranya. Nah, istiqomah sudah melihat video-video materi saya? Sudah, Pak. Sudah lihat profilnya? Profil saya di videonya? Kan ada 4 video. Sudah, Pak. Nah, sudah kasih komentar di videonya? Semuanya? Belum, Pak. Belum. Nanti setelah ini tolong kasih komentar ya. Baik. Nama saya Dian Patria ya. Saya SD-nya di Sintang. SMP-nya di SMP Negeri 1 Pontianak, SMA Negeri di SMA Negeri 1 Pontianak. S1-nya saya di Fakultas Universitas Tanjung Pura dan S2-nya saya Master of Art dari American University Washington DC Amerika Serikat. S3-nya sebenarnya saya sudah dipanggil di Flinders University di kota Adelaide di Australia, tapi karena satu dan hal salah satunya adalah kehambatan di mata saya, makanya saya menyelesaikan doktor saya S3 saya di Universitas Airlangga di Surabaya. Training yang saya ikuti adalah Andika Hierarchy Process di Pittsburgh University, Foundation Employee Service di Oklahoma State University, Foundation Employee Service juga di University of Kentucky. Pekerjaan saya sehari-hari saya adalah pengajar di beberapa perguruan tinggi. Dulu saya menjadi ketua pusat penelitian di Universitas Tanjung Pura, kemudian di konsultan di bidang pemerintahan, sosial, bisnis dan pendidikan. Itu juga profesor TOEFL untuk bahasa Inggris. Saya juga ada bisnis ya, Pak Iman juga seorang bisnismen ya, selain jadi dosen juga di Universitas Tanjung Pura dan di IAIN ya, juga di UMP juga. Kemudian juga ada beliau ada narasumber, beliau juga ada instruktur bahasa Inggris juga Pak Iman ya. Sama dengan saya. Kemudian juga hobi membaca dengan musik dan saya bisa memainkan beberapa alat musik ya. Nah, ini hobi salah satu hobi saya dari dulu sampai sekarang sudah jarang lagi saya memainkan alat musik ya. Oke, lanjut Pak Iman. Jadi saudara sekalian, ini skill untuk kehidupan ini ada 3 ya. Pertama hard skill, soft skill, dengan life skill. Ya, nah, hard skill itu apa yang saudara pelajari di sekolah, di kampus ya. Ilmu ekonomi, ilmu manajemen, matematika, statistik, bahasa Inggris. Nah, itu adalah hard skill. Nah, bicara soft skill itu bicara soal semangat, kreativitas, daya tahan, daya juang ya. Nah, pengembangan diri berada di soft skill ya. Nah, yang ketiga adalah life skill, yaitu keterampilan yang akan kalian gunakan untuk nanti menjalani kehidupan, entah sebagai pegawai, entah sebagai pengusaha, atau sebagai pegawai dan juga sekaligus seorang pengusaha. Ya, bisa 3-tiganya. Ya, nah, gambaran umum untuk soft skill mungkin secara harfiah mungkin bukan tidak ada knowledge tentang ekonomi misalnya. Maksudnya tidak terlalu banyak, tapi ini akan pengaruh kepada semangat hidup, ya, semangat belajar dan lain-lain yang insya Allah akan meningkatkan kemampuan kalian, ya. Nah ini dia. Nah ini di soft skill. Makanya kita harus bisa mengembangkan diri dengan sebaik-baiknya, insya Allah bisa ya. Oke. Pertanyaan terbesar untuk kalian sekarang ini adalah ketika kalian kuliah itu apa, ya? Tentu jawabannya untuk dapat ilmu, benar, ya. Nah, konsistenlah dengan itu. Seriuslah, komitmenlah. Jangan mendapat ilmu tapi main-main. Berarti tidak konsisten ya. Kemudian cari pengalaman. Nah, silakan juga boleh juga cari pengalaman menjadi aktivis atau bangun silaturahim dengan banyak orang dan segala macamnya. Dan yang ketiga, cari jodoh. Boleh enggak? Boleh juga, enggak ada masalah. Ya kenapa? Saya dapat jodoh saya di kampus. Pak Eman dapat jodohnya di kampus, ya. Siapa tahu kalian juga dapat jodoh di kampus. Kalau enggak pun ya, insya Allah ada yang lebih baik di luar kampus ya, di luar kampus kalian maksud saya gitu, ya. Oke. Kemudian jangan sampai hanya sekedar ikut-ikutan. Kenapa kamu masuk FEB UMP? Anu Pak, karena pacar saya di sana. Nah itu alasan enggak masuk akal, ya. Nah, masih enggak sekarang udah putus Pak. Nah kan lebih aneh lagi sekarang ya. Oke. Jangan ikut-ikutan ya. Itu ajaib. Oke, lanjut Pak Iman. Nah, saudara sekalian, pertanyaan juga, kenapa prestasi kalian berbeda? Ya, padahal semua orang punya waktu yang sama, 24 jam sehari,
168 jam seminggu, 62 jam sebulan, dan seterusnya dan seterusnya. Kenapa orang ada yang sangat sukses, ada yang sukses, ada yang biasa-biasa saja, ada yang kurang sukses. Kenapa bisa seperti itu? Ya, nah, karena mungkin mereka tidak bisa memanfaatkan waktu dengan baik. Maka mungkin mereka tidak mampu mengembangkan diri dengan baik. Nah, itu dia ya. Jangan sampai seperti itu ya. Oke, jadi kalian manfaatkan waktu dengan baik dan kembangkan diri kalian juga dengan sebaik-baiknya sesuai dengan minat dan keinginan dan kebutuhan kalian ya. Oke, lanjut Pak Iman. Ya, waktu jangan dibuang-buang ya, sibuk dengan HP, sibuk nongkrong, ngobrol tak untuk dulu ya, ada hasilnya itu ya. Oke, yang berikutnya adalah berikan 100%, maka Anda akan menerima 100% hasilnya. Maksud saya gini, ketika kuliah, berikan 100% keseriusan komitmennya. Pak, gimana kalau kita dapat 100%? Betul, ada kemungkinan juga tidak dapat 100%, tapi minimal kalian punya kemungkinan untuk mendapat 100%. Yang usaha 100% aja belum tentu dapat 100%, apalagi yang setengah-setengah, iya kan? Paling tinggi setengah, bisa kurang, ya. Nah, makanya jangan jadi alasan untuk tidak 100% untuk tidak memberikan 100%. Ya, jadi kalian harus memberikan 100% untuk mendapatkan 100%, ya. Nah, walaupun tidak, ya tidak apa-apa, tapi minimal bisa mendekati 100% ya, dibandingkan kawan-kawan yang hanya setengah-setengah memberikan komitmen dan keseriusannya. Ya, nah, seriuslah untuk belajar, seriuslah, jangan tergoda untuk nongkrong, jangan tergoda untuk HP dan segala macam itu ya, itu melenakan ya, membuang waktu ya. Oke, lanjut Pak Iman. Nah, ini ada pertanyaan ya. Ada orang berpendapatan 2 juta, ada orang berpendapatan 2 miliar. Ya, Rizky Ari. Assalamualaikum Rizky. Waalaikumsalam Pak. Rizky, kamu mau pendapatan 2 juta atau 2 miliar Rizky? 2 miliar Pak. Wow, mantap. Kalau kamu punya pendapatan 2 miliar, mau punya istri berapa Rizky? 1 aja Pak. 1 ya. Oke, ini goro ya Rizky ya. Mudah-mudahan kamu tercapai. Ada yang salah enggak dengan punya pendapatan 2 miliar? Tidak ada yang salah. Dengan pendapatan 2 miliar, kamu bisa melakukan begitu banyak hal. Bisa bangun masjid, bisa bantu pesantren ya, bisa bantu orang yang membutuhkan, bisa bantu keluarga ya. Begitu banyak yang bisa kita lakukan dengan uang 2 miliar ini ya. Itu. Nah, makanya kejarlah orang pendapatannya 2 miliar ya. Ini beliau ini adalah Hairul Tanjung. Bapak Hairul Tanjung, pemilik Transmedia, Transmart, ya, kemudian Bank Mega, ya, Carrefour. Ini pemiliknya nih. Ini si anak singkong, merangkak merayap dari bawah sampai menjadi konglomerat, menjadi salah satu orang terkaya, 50 orang terkaya di Indonesia. Oke, ini analoginya sekarang apa sih bedanya 2 juta orang yang berpendapatan 2 juta dengan 2 miliar? Tentu ada bedanya, walaupun setiap sel dalam tubuhnya sama. Nanti kita akan jelaskan. Oke, lanjut Pak Iman. Ini analogi yang berbeda. Nah, ini ada mobil R3, harganya kira-kira tuh 300 juta. Ya. Nah, ada juga mobil yang harganya kira-kira 3 miliar. Ya. Nah, kira-kira Rizka mau mobil yang 300 juta atau yang 3 miliar Rizka? 300 juta Pak. Alamak, nggak memilih yang sedikit. Kenapa jadi gitu Rizka? Ya, nah, yang semangat sedikit lah ya. Oke, Alvira Lutfia, mau yang mobil yang 300 juta atau 3 miliar? Yang 3 miliar apa? 3 miliar, amin, nggak apa-apa, namanya cita-cita kan? Ya, nah, kata Bung Karno kan gantungkan cita-citamu setinggi langit. Ya, kok cita-citanya rendah ya? Semangatnya kurang kan? Amin ya Alvira ya. Nah, kenapa Alvira ada mobil 300 juta dan kenapa 3 miliar? Bedanya apa Alvira? Bedanya apa ya, banyak. Itu lebih, kok yang 3 miliar kan pasti lebih bagus gitu Pak. Ya kan? Ya kan? Ya, bedanya apa? Teknologinya pasti Lebih unggul. beda kan? Ya. Ya. Pak. Nah, fiturnya beda, bahannya beda, keamanannya beda, kenyamanannya beda ya. Nah, kalau cowok yang masuk ke mobil 3 miliar itu makin ganteng kan?
ya. Kalau cewek masuk mobil 3 miliar makin cantik kan? Nah, itu dia ya. Nah, padahal itu pengaruh mobil. Padahal orangnya sama aja saya dia gitu loh ya. Itu dia ya. Oke. Nah, analogi ini kalau kita bawa ke manusia, kita sebagai makhluk yang paling sempurna diciptakan ciptaan Allah, maka kita itu ada bedanya. Apa perbedaan antara kita yang punya pendapatan 2 juta dengan yang punya pendapatan 2 miliar? Walaupun setiap sel dalam tubuhnya sama. Pertama, knowledge-nya berbeda, pengetahuannya beda. Walaupun dia mungkin sekolahnya sama, tetanggaan, main sama-sama, tapi knowledge-nya beda. Kenapa? Mungkin kalau sekolah yang 2 miliarnya jauh lebih serius. Dia tidak puas hanya dapat yang di kelas, di kampus. Dia kembangkan lagi di luar. Dia cari lagi, dia perdalam lagi. Dia tingkatkan lagi pengetahuannya. Ya. Nah, kalau yang 2 juta mungkin hanya puas di kampus, udah gitu ya main-main. Jangankan kok udah main-main setengah-setengah gitu, sebenarnya sibuk dengan HP segala macam, kan 2 juta, mungkin 2.000 pun payah dia dapat. Ya. Nah, itu dia. Nah, itu pengetahuan. Maka kejarlah, cari, dapatkan knowledge nilai 2 miliar. Yang kedua adalah experience, ya, pengalaman. Nah, miliki pengalaman untuk mendukung kalian punya pendapatan 2 miliar. Aduh, bagaimana Pak? Kami kan masih muda. Gimana bisa dapat pengalaman senilai 2 miliar? Ya, Leonardo da Vinci pernah bilang begini, ya, begitu banyak harus dipelajari, sedangkan usia kita begitu pendek. Nah, gimana caranya? Belajar dari pengalaman orang lain, ya. Belajar dari pengalaman orang lain, ya. Oke. Nah, itu dia. Jadi carilah pengalaman. Dulu zaman saya kuliah dengan Pak Iman ya mungkin susah, harus beli buku, harus pinjam buku, harus perpustakaan. Sekarang kalian tinggal googling saja sebentar dengan laptop, dengan handphone, udah bisa belajar biografi orang-orang hebat, orang-orang sukses. Ya, belajar cara-cara bagaimana supaya bisa berhasil, ya. Nah, ini dia ya. Bagaimana para sahabat itu bisa berhasil dunia dan akhirat, seperti itu ya. Nah, seperti itu kira-kira ya. Oke. Kemudian network, jaringan. Jaringan itu adalah teman-teman kita. Ya, nah, miliki jaringan atau teman-teman yang bernilai 2 miliar, bukan yang 2 juta. Ya. Nah, mungkin sekarang belum pernah punya pendapatan 2 miliar, 2 juta pun mungkin belum karena masih mahasiswa. Tapi dari perilakunya, cara bicaranya, cara berpikirnya, cara berpakaiannya, kesopanannya, keramahannya, sopan santunnya, dia bernilai 2 miliar. Nah, beda yang terpakai kerahung tak jelas tuh. Ya, pakai baju koyak, ya, terus kemudian rambut panjang gimbal, tidak pernah dikeramas misalnya, gitu ya, ya. Kalau pakai baju itu kancing atasnya itu dibuka, nampak tulang belulangnya ya, bukan nampak ototnya, tapi tulang belulangnya nampak gitu, ya. Malu ya, tapi dia tidak malu, cuek gitu, pede gitu ya, itu pede dengan tulang belulangnya gitu ya. Oke, nah itu. Jadi carilah teman-teman yang bernilai seperti itu gitu, ya. Nah, yang ketiga, yang berikutnya adalah attitude. Attitude-nya adalah perilaku. Carilah kawan-kawan yang berperilaku bernilai 2 miliar. Beda. Lihat orang-orang yang hebat tuh. Lihat perilaku dia. Orangnya sopan, ramah, rendah hati. Justru orang sukses itu rendah hati. Yang setengah-setengah tuh lagaknya setengah mati. Itu susahnya tuh. Ya. Nah, itu dia. Nah, carilah seperti itu, yang rapi, orangnya tertib, ya, tepat janji. Nah, itu perilaku yang bernilai 2 miliar, ya. Nah, kalau janji udah sampai saatnya janji jam 1 siang misalnya, belum datang-datang, kita WA apa? OTW baru OTW dari tempat tidur ke WC, ke toilet, baru nak mandi. Nah, itu OTW-nya ya. Nah, itu ya, berarti dia tidak menghargai janji-janji sama kita. Nah, itu attitude. Yang berikutnya adalah creativity, ya. Nah, lihat apa yang kalian pakai dan barang-barang di sekitar kalian, jilbab, pakaian, meja, kursi, handphone, laptop, pintu, jendela kalian, rumah kalian, TV, kulkas, semua itu adalah hasil dari kreativitas. Mobil, motor, semua adalah hasil kreativitas, ya. Itu dia. Nanti orang yang super sukses bukan orang yang pintar, bukan orang yang kuat, bukan orang yang kaya, tapi orang yang kreatif. Itu dia. Ini orang-orang yang super sukses, ya, orang-orang yang kreatif.
Nah, yang berikutnya adalah behavior. Behavior itu adalah kebiasaan. Nah, bangunlah kebiasaan yang bernilai 2 miliar. Ya, analogi angka ini akan lebih mudah ya, karena mudah langsung dibandingkan. Nah, bangunlah perilaku yang bernilai 2 miliar, kebiasaan. Kebiasaan yang bagaimana? Ya, yang bernilai 2 miliar ya. Kebiasaan yang tertib, yang disiplin. Bangun jam 3, tahajud, terus mengajilah 1 juz, sholat subuh, sholat suruh, kemudian baru beraktivitas, olahraga, terus terapi rutin seperti itu, ya, sholat tepat waktu, ya, kerja disiplin, ya, pas kerja, ya, jangan main HP, nah, itu loh, nggak sibuk main game gitu ya. Nah itu adalah kebiasaan. Jadi kalau kan bisa membangun kebiasaan yang baik, nah insya Allah cita-cita kalian juga akan tercapai. Oke, lanjut Pak Iman. Terus kalian banyak alasan untuk menyatakan tidak mau, walaupun kalian dibilang tidak mau. Alasan apa? Oh, ayo kita bikin ini, enggak bisa. Orang lain bisa kok, aneh kalau kita enggak bisa. Ya, itu dia. Alasan aja kalian tuh enggak mau, ya. Enggak sempat. Sibuk apa sih kalian nih? Kok bisa enggak sempat? Ya, sibuk ngapa gitu? Ya, kita sama kok 24 jam sehari. Yang lain bisa sangat produktif, bisa sangat kreatif. Ya kita enggak, hari ini lewat enggak ada apa-apanya. Ya. Nah itu 24 jam sehari, untuk tidur 7 jam, untuk bersih-bersih badan, untuk bersih-bersih rumah, ya, untuk sholat, makan dan segala macam 3 jam, 10 jam, 14 jam kalian gunakan untuk apa sih? Gitu loh, ya. Oke. Yang ketiga adalah tidak mungkin. Nah, jangan percaya hal tidak mungkin ya. Nah, dulu sekarang bayangkan apa yang kita lakukan sekarang ini adalah hal yang mustahil dulu, ya. Bicara langsung dengan handphone, bisa di mana saja, bisa menghubungi orang dengan handphone ini dimanapun kapanpun, ya, bisa kita lihat wajahnya segala macam dengan biaya yang sangat murah, hanya dengan biaya kuota saja, ya. Nah itu dulu tidak mungkin, makanya CEO ketiga dari Microsoft, Pichai kalau tidak salah namanya, dalam pidato pertamanya dia bilang jangan percaya dengan hal yang mustahil, karena semua itu adalah mungkin, ya. Beliau itu orang ketiga, CEO ketiga, pemimpin ketiga Microsoft setelah Bill Gates dan Steve Ballmer, ya. Itu jadi enggak mungkin, ya. Sekarang mungkin aja orang bisa terbang, orang bisa ngapa-ngapa sekarang ini. Udah orang kalau bisa keluar angkasa sana, ya, semuanya bisa, ya. Oke. Kemudian, nah ini jangan biasa bicara seperti ini, ya. Biasanya begitu. Biasanya itu ada yang benar dan baik, tapi ada juga kebiasaan yang tidak benar dan tidak baik. Nah, itu dia. Ya, jangan seperti itu, ya. Nah, karena kamu bangun siang biasanya begitu, Pak. Nah, itu kebiasaan tidak baik, hilangkan, ya. Jangan dilanjutkan seperti itu gitu, ya. Oke. Nah, kemudian nanti saja, jangan biasa menunda waktu lah, ya. Waktu itu sangat berharga. Jangan biarkan waktu terlewat percuma, ya. Untuk hal-hal yang percuma, ya. Jangan sampai seperti itu. Ya. Nanti akhirnya apa? Waktunya mepet. Begitu tugasnya udah dekat-dekat, waduh waktunya mepet, Pak. Padahal sebenarnya bukan mepet, karena kalian tidak mampu mengatur waktu dengan baik. Ya, seharusnya tidak mepet kan? Tapi kalian pepet-pepetkan sendiri. Begitu sempat enggak kalian kerjakan, ya. Nah, ini jangan sampai seperti itu, ya. Oke. Nah, itu kesalahan kalian sendiri kalau cerita waktunya mepet. Oke, lanjut Pak Iman. Uji konsistensi. Oke, semua buka semuanya ini, speakernya hidupkan semuanya. Ya, tolong jawab pertanyaan saya nih. Ayo semuanya segera, ya. Tolong. Semuanya, ini Revan belum hidupkan speakernya, ya. Terus semua itu kan. Sekarang pertanyaan saya mau nanya, ya. Uji konsistensi. Apakah olahraga itu penting? Tolong jawab. Apakah olahraga itu penting? Penting, Pak. Penting, Pak. Ya. Nah, yang kedua, apakah membaca itu penting? Penting. Penting, ya. Nah, yang ketiga, apakah kuliah itu penting?
Penting. Ya, kalau nggak penting kalian nggak akan kuliah ya. Apakah kuliah ini penting? Nanti kita lihat ya konsistensinya. Apakah olahraga itu penting? Penting. Sekarang siapa yang tiap hari kalian rutin olahraga? Ya, Pak. Ya, satu aja yang jawab. Saya, Pak. Dua, Saya, Pak. tiga. Padahal di sini ada 28 orang, 6 orang, ya. Nah, ya, jangan sampai penting, tapi tidak kalian kerjakan, itu namanya tidak konsisten. Nah, apakah membaca itu penting? Penting, ya. Nah, sekarang gimana? Kalian membaca tiap hari? Buku apa? Koran apa? Baca enggak kamu? Baca apa? Baca apa? WA, Instagram, Facebook, Pak, baca. Ya, jangan membuang waktu, gitu loh ya. Nah, membacalah ya, karena membaca itu Allah menurunkan perintah pertama itu bukan sholat, bukannya puasa, bukannya yang lain, tapi bacalah, ikro ya, karena dengan membaca kita bisa sholat dengan baik, dengan benar. Dengan baca kita bisa puasa dengan baik, dengan benar ya. Itu bacalah. Jangan baca cuma baca WA dengan Instagram aja gitu loh ya. Nah, ya, baca yang berkualitas gitu. Yang ketiga, apakah kuliah itu penting? Ya. Nah, kalau tidak penting kalian tidak akan kuliah, tapi kalau penting coba lihat, apakah kalian mengerjakan tugas-tugas dengan baik? Apakah kalian memperhatikan dengan baik? Saya tidak yakin dari kalian ini melihat video saya semua ini sampai tuntas, tidak yakin saya. Itu menunjukkan kuliah itu tidak penting. Kalau penting, kalian akan melihat video-video materi saya, nanti dengan Pak Iman juga, perhatikan kuliah saya dengan baik. Tidak sambil-sambil. Kalau kamu sambil-sambil juga tidak mau kan? Apalagi kami gitu sebagai dosen kalian ya. Oke, jangan seperti itu. Ya, apakah mata kuliah ini penting? Nah, kita lihat, penting enggak? Nanti kita lihat. Kalian kuliahnya gimana? Sambil main HP kah? Sambil ngapa-ngapa kah? Sambil sibuk ngapa? Ya, hanya nampakkan kehadiran saja, namanya aja nampak di situ, tapi enggak tahu kalian kemana. Ya, pernah kejadian seperti itu. Ya, dipanggil-panggil berkali-kali enggak ada, rupanya enggak ada, hanya numpang nama aja gitu ya. Nah, pas dicoretlah namanya, kita akan random juga seperti itu nanti gitu ya. Oke. Jadi jangan sampai sesuatu yang penting tidak kalian perlakukan bahwa barang itu adalah hal yang penting ya, karena kalian juga ingin dianggap penting. Kalau kalian tidak mau, kalau misalnya kalian tidak kemudian dianggap tidak penting, tentu tidak mau ya. Oke. Lanjut Pak Iman. Apapun pendapat orang tentang mengkritik atau memuji, lakukan hal-hal yang Anda yakini benar. Itu dia. Tolong lakukan seperti itu. Ya. Nah, kadang-kadang anehnya sekarang begini. Ketika azan ada kawan kita lewat mau ke masjid. Ada yang ngeledekin tuh, yang ngolok tuh. Sholat nih ya katanya. Bayangkan coba orang yang mau sholat diledekin. Yang ngeledek tuh yang enggak sholat. Yang enggak sholat tuh biarkan saja. Aneh kan? Itu loh. Ya. Nah, inilah dunia sekarang ini gitu. Kalian belajar buka buku sambil nunggu dosen, diledekin tuh. Ya, itu ngapain belajar? Nggak usah, orang minta sudah banyak. Presiden sudah ada, menteri sudah ada, ngapain belajar lagi? Nah, itu adalah godaan dari setan yang terkutuk. Ya. Nah, itu dia. Ya. Oke, lanjut, Pak. Ya. Nah, oke, saudara kalian. Nah, when good is not good enough ya. Ketika kalian dulu sekolah di SMA kalian good, tapi ternyata di kuliah tidak good enough, tidak cukup baik. Ketika kuliah good di universitas kehidupan nanti setelah kalian lulus mungkin tidak good enough. Nah, kalian mempersiapkan diri harus selalu good, baik di SMA, baik di kuliah maupun di universitas kehidupan nanti. Karena harus selalu good. Mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya untuk selalu good. Nah, inilah salah satu tugas dari mata kuliah pengembangan diri. Tidak hanya good secara akademik, tapi good juga dari semangat, ketangguhan, kreativitas, ya daya juang, itu good ya. Oke. Ini ada pesan dari untuk mahasiswa baru. Untuk mahasiswa baru, astagfirullah. Untuk mahasiswa ya, untuk mahasiswi juga ya. Nanti Amalia komplain, "Pak, saya mahasiswi. Kenapa tidak dikasih pesan?" Ya. Semuanya ya, mahasiswa dan mahasiswi. Pesan pertama adalah Anda akan punya pertama dosen, materi dan tugas yang sama. Yang kedua referensi dan literatur yang sama, waktu dan jadwal yang sama,
biaya yang sama. Tapi mengapa nilai Anda dan teman-teman berbeda? Semuanya sama kok. Waktu juga sama kok. Tapi kenapa Anda dapat A, B, C, bahkan Anda dapat D dengan E? Kenapa? Karena kalian berbedanya apa? Tadi saya katakan berbeda keseriusan dengan komitmennya. Itulah dia. Jadi kenapa? Jadi hasil itu berbeda. Jadi jangan nyala-nyalakan dosen nanti. Wah, ini dosennya sentimen. Ya. Bagaimana kalian dapat jelek? Kalian sibuk dengan game kok, sibuk dengan HP, ya. Tidak perhatikan atau sibuk ngobrol atau malah tidur di dalam kelas, ya. Nah, ini kuliah saya nih, apakah diperhatikan tidak? Nah, ya, tergantung masing-masing lah. Ya, apakah video-video materi saya yang saya kirim kemudian jadi referensi tidak? Ya, tergantung kalian lah sekarang, ya. Oke, pesan kedua. Ya. Pesan kedua. Kalian sekarang memang kuliah itu sendiri. Ya. Kalaupun offline kalian kuliah datang sendiri. Tapi ingat, kalian tidak sendirian kuliah itu. Saudara bersama keringat, doa, harapan dan air mata orang tua kalian. Ya. Ini dia. Sudahkah kalian menghargainya? Gimana cara menghargainya? Kuliahlah dengan baik dan benar, yang serius, yang komitmen. Jangan izin kuliah entah kemana-mana, entah nongkrong di kafe, main game, ngobrol dengan kawan. Kasihan orang tua itu, ya. Nah, kalian mau punya anak kayak begitu enggak kira-kira? Ya, oke. Jangan buang tempat sampah. Nah, yang saya katakan tadi, kalian membuang air mata, doa, keringat, harapan ke tempat sampah. Ya, bayangkan izin kuliah, dibiayai orang tua, didoakan, kalian tak jelas telah kemana. Ya, jangan sampai seperti itu. Ya, tentu kalian juga tidak ingin punya anak seperti itu kan? Oke, lanjut Pak Iman. Anda tak hanya membangun masa depan Anda sendiri, tapi Anda juga sedang membangun masa depan untuk keluarga dan anak-anak kalian kelak. Ya, seperti itu nanti kira-kira. Ya, jadi tolong kalian mungkin jangan kira kalian hanya untuk bangun untuk masa depan sendiri. Ya, Rizka, assalamualaikum Rizka. Halo Rizka. Pak. Rizka, nanti mau kan berkeluarga punya anak? Iya, Pak. Ya, tentu kamu harus berusaha kan supaya anak-anak kamu, keluarga kamu juga menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, ya kan? Oke. Nah, kamu harus serius. Ya. Nah, di mana kamu nanti akan kerja, di mana di rumah seperti apa kalian akan tinggal, di mana anak-anak kalian akan sekolah, ditentukan hari ini. Mau serius nggak kuliah, mau komitmen nggak kuliah. Nah, itu pertanyaan terbesar sebenarnya, ya. Oke, jadi jangan sampai kalian tidak serius, karena akan berpengaruh pada anak-anak kalian nanti. Kasihan, ya. Nah, memilihlah pada saat kalian bisa memilih. Kadang-kadang kita tidak punya pilihan, ya. Nah, sulitnya seperti itu nanti. Kok antara memilih dengan belajar serius dengan tidak, ya belajarlah dengan serius. Memilih belajar atau tidak, belajar. Mau pilihan antara kuliah dengan tidak, pilihlah kuliah. Seperti itu, ya pilihlah yang terbaik. Karena suatu ketika kita mungkin tidak akan punya pilihan, tapi jangan sampai hal itu terjadi. Oke, jawabannya, ya. Jawabannya adalah ditentukan pada hari ini kalian mau serius kuliah atau tidak, ya. Revan, Assalamualaikum Revan. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Revan. Waalaikumsalam. Revan mau punya anak kayak Revan nggak kira-kira? Persis sikap dan perilakunya. Mau. Mau, berarti kamu anak yang hebat lah ya. Insya Allah, Pak. Pasti hebat ya. Nah, Insya Allah. ya. Kalau Evi mau punya anak kayak Evi nggak? Perilaku sikapnya. Mau, Pak. Mau, ya berarti Evi sudah anak yang baik ya. Nah, kalau tidak mau berarti harus ada yang harus diperbaiki. Nah, harusnya jawaban Revan dengan Evi tidak seperti itu. Tidak mau, Pak. Saya ingin anak-anak kami nanti adalah anak-anak yang jauh lebih baik dari kami. Harusnya seperti itu Evi jawabannya ya. Nah, Revan ya. Nah, insya Allah Pak, mudah-mudahan anak-anak kami adalah anak-anak yang lebih baik dari kami. Kalau bisa yang jauh lebih baik dari kami gitu ya. Oke, Revan? Ya, Ya, itu Pak. jawabannya. Oke. Nah, yang berikutnya adalah itu kan ada tadi ada ini, ada materi memilih jenis sukses.
Ya, sukses itu ada sukses materi, nama besar, sukses pendidikan, karir, jabatan, pangkat, juga ada sukses spiritual. Mana yang kalian kejar? Semuanya dikejar, ya. Semuanya baik, ya. Semuanya baik. Sukses dunia dan di akhirat, ya. Nah, kejarlah dengan sebagainya dengan cara yang baik. Itu dia. Nah, untuk karakter belajar kalian pelajari, dan saya minta ternyata dari kelas kalian ini belum banyak yang komentar, yang lihat di situ, ya. Jadi saya minta kalian komentar di setiap video, sebutkan nama, nomor mahasiswa, dan kode kelas kalian. Kode kelas kalian adalah UMP PD 312, ya. UMP itu universitasnya, PD mata kuliahnya, dan 312 itu semester 3 kelas 12, ya. Nah, terus boleh komentar di setiap video 15 kata minimal. Ya, nah, tolong seperti itu. Ya, tolong perhatikan, nanti minggu depan akan kita tanya. Kalau misalnya ada yang tidak bisa menjawab pertanyaan saya, berarti saya akan minta kalian langsung saya kasih tugas di situ, membuat review dari video yang saya sampaikan, ditulis tangan, ya. Oke, seperti itu dia kira-kira, ya. Oke. Sebentar ya. Oke. 2 menit lagi, Pak Jan. Nah, ya. Nah, jadi saya minta kalian komentar. Terus yang kedua nanti masih ujiannya. Kalian tolong kuliah dengan baik, dan tolong kerjakan dengan tugas-tugas yang baik. Mungkin nanti UTS dengan UAS-nya tidak tertulis. Saya sedang merancang dengan Pak Iman. Kita ganti dengan tugas saja, dan siap-siaplah untuk kalian membuat tugas. Mulailah belajar untuk desain grafis atau videografi, membuat seperti itu, ya, mencari referensi, pengembangan diri. Nah, ini yang saya akan sampaikan kepada kalian, dan saya minta setelah kalian melihat video saya, tolong langsung di subscribe, ya, supaya nanti update videonya nanti bisa langsung kalian dapat notifikasinya. Baik, mungkin itu bisa saya sampaikan. Saya kembalikan waktu kepada Pak Iman. Salam sehat, salam unggul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Iman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, rekan-rekan mahasiswa sekalian, demikian untuk kuliah pengembangan diri kita untuk pertemuan perdana. Sekalian untuk teman-teman yang belum absen, silakan absen di classroom-nya. Silakan tulis nama dan NIM-nya di absen tersebut. Kemudian untuk di classroom, mohon teman-teman menggunakan nama di classroom itu dengan menggunakan nama lengkapnya, bukan menggunakan nama panggilan. Kemudian yang terakhir untuk teman-teman semuanya, untuk teman-teman di pertemuan selanjutnya, kita harapkan bisa mengikuti dan masuk di Zoom-nya itu maksimal 15 menit setelah kuliah berjalan. Setelah itu, mohon maaf, mungkin setelahnya kita akan tidak terima lagi, kecuali bagi teman-teman yang sudah japri atau wapri untuk alasan atau izin untuk terlambat dan sebagainya. Demikian rekan-rekan sekalian, kita akhiri kelas kita membaca sama-sama baca alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baik, terima kasih atas segala perhatiannya, mohon atas segala kurangannya. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.